Ya Pak, Assalamualaikum Oke. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Ya Pak, Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Gusti Bar, Ya ini Pak, dari ya Pak, SMPN 15 Tebo ya. ya. Baik, Ibu. Dalam waktu 30 menit ke depan, kami akan mengkonfirmasi pengetahuan dan pemahaman Ibu terkait dengan eh, PPG yang sudah dilaksanakan. Jadi, sebagaimana telah kami jelaskan tadi, ada dua aspek yang akan kami konfirmasi. Yang pertama adalah terkait dengan kemampuan pedagogik, ya. Yang kedua terkait dengan kemampuan profesional. Baik, itu akan kami ujikan secara bersamaan ya, simultan. Baik, dari RPP yang Ibu berikan, itu judulnya apa namanya? Sujud syukur Pak. Eh, tema. Hah? Oh, sujud syukur. Iya Pak. Iya, saya terdownload apa ini? Apa namanya? Kompetisi dalam kebaikan, bukan yang ini ya. Bukan itu Pak, itu kawan yang lain itu. Oke, baik, baik. Em, Baik, kita mulai dulu dari yang paling dasar, Bu, ya, sesuai dengan kontrak belajar kita tadi, bahwa Ibu diminta untuk eh, membaca ayat Al-Quran, ya. Silakan Ibu baca ayat Al-Quran sesuai dengan yang ada di RPP yang Ibu apa namanya Ibu submit ya. Oh Silakan ya, Ibu. itu dalil nakli tentang sujud syukur itu di surah Ibrahim ayat 7, yaitu la in syakartum la azidanakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, barang siapa yang bersyukur Ya, kepada nikmatku, niscaya akan kutambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Nah, itu berdasarkan dari nakli yang itu, dan juga ada hadisnya, Pak. Hadisnya ya, coba ini dibaca secara tartil, Bu. tidak bisa saya tarik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terus lanjut. Itu aja, Pak. Dia cuma satu Baca lagi. ayat. La in syakartum la Oke. azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sambungan ayatnya. Tidak ada, cuma segitu, Pak. Itu ayat Ya, 7. coba Ibu ambil Quran, Ibu. Ya, Cari di ayat dan surah dan ayat berapa. di Al-Quran ya, Pak. Iya, kan tadi sudah disuruh menyiapkan. Iya, di surah apa, Ibu? Ibrahim, Pak. Nomor berapa itu, Pak? Surah Ibrahim Ya, ya. Kurang hafal, Pak. Nama surahnya. dicari, Bu. Cari. Nomor berapa nih? Hmm.
Ibrahim ayat 7, silakan dicari. Ketemu Pak, nomor berapa surahnya? Kurang hafal saya Pak. Oke. Apa surahnya nomor berapa Pak? Kurang hafal saya nomor berapa surah Ibrahim itu? Kita nggak tahu, Bu. Nggak apa saya. Surah Ibrahim. Iya, nomor surahnya Pak. Kalau ayatnya ya 7. Nomor surah di Al-Quran Pak, kurang hafal saya. Hmm. Nomor berapa ya? Surah ke-14 kayaknya. 14 ya. Hmm. Aduh, udah nervous. Ah iya. Nah, silakan dibaca, Ibu. Ini. Udah lupa. Ini. Bismillah. Saya tidak bisa belagu, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Terus, Ibu. Terus. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna allaha la ghaniyyun hamid. Terus aja. Apa? Terus aja, Lanjut Bu. ya, Pak? Lanjut. Lanjut. Lanjut, Ibu, lanjut. Oh. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltuhum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Oke, Astagfirullahaladzim. Ibu, coba disiapkan spidol dan kertas. Silakan Ibu tulis, ya. Ya, Pak. Sudah, sudah Ya, siap. ya. Wa qalilun, wa Bapak, qalilun, waqali wa qalil, wa qalilun min waqali ibadiyasy syakur. Wa qalilun min waqali ibadiyasy syakur. waqalilun Min ibadiyasy syakur. waqalilun Qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Min min ibadiyasy syakur. min min Ibadiyah syakur. ibadiyah dia Syakur. dia syakur apa syakur Pak? Syakur. Syakur. Itu kan ayat tentang syukur. Syakur. Wa qalilun wa qalilun. Min ibadiyasy syakur. Mau ulangi Pak. Wa qalilun. Min ibadiyasy syakur. Aduh, sakit groginya. Dibesar ya Pak ya? Iya dong. Ya. Aduh, wa qali. Sudah Ibu? Tunggu dulu Pak. Wa qalilun. Min Qalilun.
ibadi syakur. Min iba dia Syakur. syakur. Dia. Udah, Pak. Wa qalilum Oke. min ibadiyah syakur. Nampak, Wa Pak? qalilun, ya nampak wa qalilun min ibadiyash Dia syakur. syakur, syakur min Syakurun ya, ibadiyash Pak? syakur. Syakurun. Syakur. Iya, Syakurun. syakur. Iya, syakur. Syakurun. Syakur. Syakur, Pak. Bukan syakur, syakur. Syakurun. Ya, syakur. Pakai waw ya, Pak? Oh, Ya, pakai wow. oh iya, ya. Wa qalilun Min min ibadiyah ibadiyash syakur. syakur. Oke. Syakurun. Syakur. Ini, Pak. Ya, atas sedikit. Wa qalilun min ibadiyash Lun ya, Pak? asyakur. Lun. Lum apa lun? Lum. Wa qalilum. Wa Ya, qalilun min ibadiyash min syakur. Min ibadi. ibadiyash syakur. Kata sendiri ya. Gabung ya, Pak, iyanya. Ya syakur. Min ibadiyah asyakur. Min Oh, ibadiyah asyakur. ya udah ya, ya. Qalilun min ibadi. Ya, ya, ya. Oke, gimana Ibu? Yes, yes. Syakur. Yes, Oke, sudah syakur. tunjukkan Ibu. Oke, sudah. Oke, ini dah, Pak. Oke, wa qalilun min ibadiyash syakur. Ya udah. Makasih Ibu. Ya. Baik Bu, karena di apa di LMS sepertinya Ibu tidak mengupload ya, tidak mengupload RPP, nggak ketemu kami. Oh, belum ada ya, Pak? Ya oke, langsung kita ujikan saja. Eh, Silakan di apa namanya, di nanti di apa di share Lupa screen saya. saja Ibu ya, di share Iya, screen. iya, Pak. Ah, oke, baik. Topiknya tentang apa Ibu di RPP? Sujud syukur, Pak. Sujud syukur, oke. Iya. Oke. Sekarang skenarionya begini, Ibu eh, masuk ke kelas dengan topik sujud syukur di kelas berapa Ibu? Kelas 8, Pak. Kelas 8. Oke. Coba Ibu praktekkan dalam waktu 30 detik bagaimana Ibu menciptakan melakukan motivasi atau persepsi lah atau apa namanya untuk menghidupkan kelas ketika pertama sekali Ibu masuk ke kelas untuk materi sujud syukur. Ya. Silakan Ibu. Ya. Anak-anak semua ya, materi kita pada hari ini itu tentang sujud syukur. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu anak-anak ya. Ada yang penggemar bola enggak di sini? Nonton Piala Dunia? Ya. Nah, sekarang Ibu tanyakan siapa yang suka nonton bola yang pemainnya, timnya itu ada selebrasi. Ya, ketika dia meraih kemenangan atau gol, apa yang dia lakukan anak-anak semua? Ya. Nah, mungkin ada yang Muslim. Nah, seperti kita lihat di Arab Saudi, timnya Arab Saudi ketika dia mengalahkan Argentina ya anak semua. Nah, itu kita lihat selebrasi yang mereka lakukan. Nah, itu mereka melakukan sujud syukur. Nah, ini bisa Ibu lihatkan videonya ya anak semua. Ini video tentang selebrasi yang dilakukan oleh pemain Arab Saudi. Nah, dia melakukan sujud syukur. Nah, apapun yang kita raih ketika kita memperoleh kesenangan, kebahagiaan, nah itu selayaknya kita melakukan sujud syukur. Dengan begitu Allah akan tambah nikmatnya. Nah, seperti timnya Arab Saudi. Lanjut. Iya, maaf ya Pak. Baik. Oke, yang pertama sudah tadi. Berikutnya dicoba nanti Ibu tampilkan PP Bu aspek yang
di RPP Ibu yang merupakan eh, inovasi ya dalam menggunakan model pendekatan atau metode dalam pembelajaran ya. Apa saja Ibu yang sifatnya ada inovasi coba tunjukkan. Ini share screen ya, Pak? Ya, Enggak. share screen. Ya, share screen karena Ibu tidak mengirimkan soft copy-nya. Ah, tunggu, Pak. Saya buka file dulu. Tadi belum buka. Ibu, maaf, saya potong dulu. Silakan direkod, Ibu. Dari ibunya juga rekod ya. Oh iya, 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 Pak. Iya, Bu. Ya, lambat loadingnya nih, aduh. Cepat banget. Lambatnya nih, ya Allah ya Tuhanku, orang cepat. Nampak, Pak? Ya, Ibu. Belum, Ibu? Sudah nampak, Pak? Belum, mungkin lagi di jalan Halo? kayaknya, Bu. Belum. Tapi sudah, kenapa ini? Sudah nampak ya, Pak? Halo? Belum, Ibu. Sudah nampak, Belum. Pak? Belum, Ibu. Aduh, apa ini? Sinyal ini, aduh. Ibu kirim aja di WhatsApp, Ibu. Ah, itu udah, Bu. Udah, Sudah, Ibu. Pak? Silakan, Ibu. Coba Ibu tunjukkan mana yang aspek ada sentuhan inovasi dari RPP Ibu ini. Ini gimana ini? Ya, ya, turunkan Udah. ke bawah. Coba tunjukkan ke kami mana bagian dari RPP Ibu ini yang mengandung aspek inovasi. Inovasi Ya, yang ini ya, baik Pak. dalam proses. Tunggu dulu, Pak. Yang nampilkan video gitu ya, Pak, ya? Gak usah tunjukkan aja apa video apa yang terkait dengan metode dan model pembelajaran itu. Oh, ini, Pak. Ini. Ini Apa pendekatannya itu? saintifik, Pak. Metodenya PBM atau PBL. Pembelajaran berbasis masalah, Pak. Yang mana yang Ini, inovasinya? Pak. Ini, Itu Pak, metodenya. Mm-mm. Yang inovasinya di Ini. mana? Aspek eh, Terus ya, yang inovasinya di mana, Bu? Yang ini, sifatnya Pak, ada inovasi. video tutorial sujud syukur. Mhm. Inovasi seperti apa ya? Yang Ya, seperti sifatnya saya tampilkan yang video gitu, Pak. Mhm. Iya. Terus Itu video nanti di media Ibu. Ini ya terkait dengan di metode pembelajaran atau pendekatan apa yang sifatnya inovasi yang Ibu imbuhkan di dalam RPP. oh, pendekatan saya saintifik itu, Pak, saintifik menjelaskan tujuan pembelajaran. Situ saya pakai ini apa namanya itu? Infocus. Saya jelaskan situ tujuan pembelajaran. Terus Mhm. ini KIKD-nya semua segala macam itu sebagai orientasi saya untuk pelaksanaan dari Oh, PBL tadi, Pak. Nah, di oke, situ. baik. Terus sebelumnya itu saya ini kan tampilkan video ini tadi ya untuk memancing daripada itu anak, Pak. Apa namanya, berpikir Mhm. kritis
berpikir tingkat tinggi anak itu di ininya, di video pembukaan tadi itu. Nanti di terakhirnya saya menampilkan video untuk anak itu menganalisis. Baik. Kalau inovasi di bidang sumber belajar apa aja, Bu? Atau bahan ajarnya? Bisa tunjukkan? Ada video itu, ada saya tampilkan video juga, Pak. Video tentang sujud syukur, ya. Itu juga ada saya pakai slide di materinya. Coba lihat di mananya, bagian mananya, Bu, dari PP. Mungkin ada linknya mungkin yang bisa ditunjukkan. Dari RPP Ibu ini mananya? Apanya, Dari Pak? tadi yang ditunjukkan ada video. Videonya mana tadi? Mana videonya? Video di RPP ya, Pak? Iya, di RPP. Di Atau di bahan RPP, ajar, ada lampiran lain nggak di bahan ajarnya? di bahan ajar, di bahan ajar cuma dijelaskan di situ, di bagian materi, sama pendekatan, sama bagian materi di situ. Di sini tidak ada dijelaskan di bagian kegiatan-kegiatannya, Pak. Ada di Bahan sini. ajar Ibu, bahan ajarnya ada, Bu, bahan ajarnya. Ada, Pak. Saya kirim WA Bapak aja ya. Baik, Bu. Iya, Pak. Kalau untuk penggunaan di dalam mengajar kan Ibu menggunakan teknologi informasi. Biasanya Ibu menggunakan apa di Iya. apa namanya? Teknologi informasi. Teknologi informasinya itu tadi, Pak. Ya. Saya ada juga kalau pas ini anak diskusi, Pak, saya suruh anak pakai Chromebook. Suruh situ dia mencari, melihat di situ, mengamati di situ kegiatan yang Ya. saya suruh. Nah, situ. Karena di situ Kalau tujuan saya melatih anak kami biar jangan gaptek gitu, Pak. kalau Itu yang ada di Ibu video saya praktek ngajar itu ada itu, Pak. ya, kalau yang Ibu gunakan apa yang biasa Ibu gunakan? Teknologi yang biasa Ibu gunakan dalam proses pembelajaran apa aja? Ya, ini fokus itu lah, Pak. Laptop. Oke, oke, baik. Hmm. Kalau anak, kadang kami ini Pak, kalau anak itu saya lihat kami kegiatan-kegiatan kalau ini pakai HP, Quizizz itu mengerjakan tugas dia lebih ini Pak, lebih semangat daripada dia nulis gitu. Nah itu yang kami buat, akhirnya kami pakai bukan Google Form Pak, aplikasi, Hmm. form aplikasi Pak. Nah kami pakai Oke, baik. itu. Hmm. Kalau penerapan misalnya aspek yang terkait dengan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision making dalam kegiatan belajar, seperti apa Ibu menerapkannya? Coba apa Terus, namanya diberikan contoh bagaimana Ibu mengajarkan aspek-aspek yang terkait dengan berpikir tingkat tinggi tadi. Berikan contoh misalnya. ya kalau di ini Pak, saya seperti ini tadi, menampilkan sebuah video. Nah, situ Oke. saya suruh anak itu berpikir dengan menganalisis dari video tadi, Pak. Seperti tadi kan saya tampilkan video apa namanya pemain-pemain Muslim yang ketika selebrasi mereka menang atau gol itu sujud syukur. Nah, di situ saya suruh anak untuk berpikir, menganalisis itu berpikir tiga-tiga. Nah, apa yang mereka lakukan itu? Kenapa mereka melakukan sujud itu? Nah, terus bagaimana tata cara mereka sujud? Nah, di situ saya suruh anak menganalisisnya, Pak. Saya tampilkan videonya di situ. Coba Ibu tunjukkan misalnya dalam kondisi kelas lagi apa namanya lagi stuck gitu kan. Bagaimana kreativitas Ibu menciptakan suasana pembelajaran yang mengasyikkan? Misalnya best practice yang Ibu lakukan apa? Ketika anak sudah mulai Ya, ini ya, Pak, yang ya, gairah best belajarnya sudah practice mulai ya, atau best turun practice gitu lah yang kan. biasa Ibu gunakan. Ya, itu saya pakai ice breaking itu Pak untuk memompa semangatnya lagi. Berarti selesai diskusi, kadang anak kan mulai ini. Nah, saya pakai ice breaking pakai game gitu Pak. Nah, anak semua, nah ini kita ada game untuk
tes konsentrasinya kembali. Nah, itu saya pakai di Ya. situ. Nah, Game seperti apa saya Ibu? pakai ini game tembak angka. Nah, itu saya pakai anak-anak semua, kita ada game ini ya, kita pakai game tembak angka. Ayo tes konsentrasinya. Saya langsung nyanyi konsentrasi dimulai. Nah, hitung. Satu, dua, tiga, dihitung semua. Nah, yang bilangan ganjil itu dia bilang, saya suruh bilang yes, yang bilang genap bilang oke. Nah, nanti ada dia yang salah, kawannya nembak, Pak. Ya, Hmm. misalnya saya bilang ini satu, misalnya ya. Nah, yang satu dibilang yes, langsung nembak angka kawannya yang lain lagi. Kawannya misalnya dia ikutan apa dengan kawannya. Karena nomor dia seharusnya genap, dia bilang oke. Nah, seharusnya dia bilangnya nomornya genap, dia bilang yes, seharusnya dia bilangnya oke. Nah, itu dia dihukum nyanyi. Nah, itu memompa semangatnya lagi itu. Baik, baik Ibu. Oke, menarik sekali. Baik, kemudian di dalam RPP Ibu ini itu yang teori belajar apa yang paling menonjol yang Ibu apa pernah yang paling Ibu tonjolkan di RPP Ibu ini? Ini saya pakai pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini anak-anak yang pertama itu saya orientasikan, saya kenalkan dengan tujuannya. Terus saya giring anak untuk ini mengobservasi dari tugas-tugasnya tadi, ya apa yang saya suruh di LKPD. Nah, terus di situ saya selidiki karena itu adalah sintak dari PBL, Pak. Dari Baik, pembelajaran berbasis masalah. pembelajaran berbasis masalah itu eh, apa namanya landasannya dari teori belajar apa Ibu? Ini teori Bloom dan Anderson. Itu revisi juga dari Anderson. Dan kalau yang Teori dari Bloom. empat teori belajar itu yang mananya Bu? Behavioristik kah atau kognitif, kognitivis atau dia konstruktivis atau dia humanis? Yang mana? Kalau kalau belum ini lah Pak, kognitif ya. Iya, kalau problem base itu biasanya lebih pada konstruktivistik ya. Jadi teori belajar konstruktivistis itu maksudnya apa Bu ya? Konstruktivistis. Gabungan semuanya ya Pak. Ya, Afektif, iya, kognitif, psikomotor. iya. Terus apa lagi? Jauh. Ya, konstruktivis itu artinya mahasiswa atau siswa diberikan keleluasaan atau kesempatan untuk Oh mengembangkan iya. sendiri atau mencari sendiri pengetahuan ya. Iya, iya. Sama dengan metakognitif ya Pak ya. Iya, Iya, betul. sama Ya, metakognitif ya, mengembangkan sendiri gitu. Iya. Ini banyak istilah Pak. iya. Ibu tadi materinya tentang sujud Sujud syukur Pak. syukur. Sujud syukur itu apa namanya? Apa yang dilakukan Ibu? Ya Pak. Sujud syukur itu kapan dilakukan? Ketika menerima atau memperoleh kesenangan, memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari mara bahaya atau Hmm, itu kita lakukan sujud syukur. begitu. Landasan apa namanya? Landasan nuklinya apa? Ya Pak, Landasan hukum, landasan Quran dan hadisnya apa? Al-Qur'annya tadi itu surah Ibrahim ayat 7. Hadisnya, Pak saya lupa rekod deh Pak ya. Ibu mau benar rekod tidak tadi Bu? Sedang direkod, Ibu. Sudah saya rekod ya Bu? Ya, lanjut, lanjut aja ya, Bu. Lanjut aja. Ya. Di hadisnya hadis Abu Daud dan Tirmizi Pak. Apa ya hadisnya? Ya. Coba dibacakan. Ada ya. Kalau ada ya Pak ya.
Ini ya Pak, hadisnya hadis Abu Daud dan Tirmizi. An Abi Bakrata anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana iza atahu amru yashurruhu aw bushra bihi harasya dan syukran lillah. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar duka, kabar suka, beliau langsung bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi kalau makna yang bisa diambil dari apa namanya sujud syukurnya apa Ibu? Ya, kita dengan melakukan sujud syukur ini, kita bisa membuang rasa sombong kita, sifat angkuh, sombong, takabur kita. Ya, nah itu makna yang dapat kita ambil. Nah, terus selanjutnya bisa memberikan ketenangan batin dengan diri kita, karena kita ya bersyukur dengan Allah, segala sesuatu yang kita dapat itu adalah kembali kepada Dia. Itu makna yang dapat diambil, itu bisa membuang rasa. Ya Pak. Baik. Saya kira itu dulu Ibu ya untuk saya kira cukup komprehensif terkait dengan dari sujud syukur yang Ibu presentasikan. Silakan ditutup apa namanya share screen-nya. Ya. Saya kira cukup. Ibu terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat apa namanya hasil evaluasi yang bagus, ya. Terima kasih Pak. Tentu nanti ya silakan nanti berikutnya ya. Nanti silakan diupload ya Ibu ya. Terima kasih Pak. RPP-nya Ya, di terima kasih Pak. Ya. ya Ibu, sama-sama.